Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai tutorial dari penggunaan software STOAT. Nah, pertama-tama itu kita membuat lembar kerjanya. Caranya itu File, lalu New Word. Kita kasih nama untuk lembar pengerjaannya. Misalnya IPAL. Nah, di sini terlihat toolbox dari proses yang akan kita gunakan. Jika ini hilang, maka akan dapat dimunculkan pada tab Windows, lalu proses toolbox, maka akan muncul kembali. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan pemodelan menggunakan IPAL Margasari. Di sini teman-teman dapat memilih unit apa saja yang akan teman-teman gunakan. Ini dapat menyesuaikan ya. Nah, karena berhubung IPAL Margasari ini merupakan IPAL domestik, maka yang digunakan adalah wastewater influent. Jika teman-teman untuk IPAL industri, maka akan dapat digunakan industri effluent. Lalu selanjutnya menggunakan bar screen. Lalu ada balancing tank. Lalu ada lumpur aktif. Secondary sedimentation. Untuk tertiary treatment-nya itu ada chlorination. Nah, jika teman-teman menggunakan lebih dari satu unit, maka teman-teman dapat menggunakan mixer and spittler. Ini bisa teman-teman pilih, yang warna hijau itu untuk yang akan dimasukkan ke unit selanjutnya, sementara kalau yang warna merah ini merupakan untuk luarannya. Lalu di sini ada effluent-nya. Ini untuk lumpur. Dan blank off. Blank off ini berfungsi untuk menghentikan aliran yang tidak dialirkan lagi. Jadi biar modelnya bisa running, ini unit yang memerlukan blank off itu harus ditutup gitu. Nah, terus tinggal disambung-sambungin aja. Ini bisa teman-teman geser juga ya, biar lebih rapi. Tinggal diatur aja nanti. Nah, di sini teman-teman juga bisa ganti-ganti namanya. Caranya itu, klik kanan pada unit yang mau dipilih, terus input data, name and dimension. Ini teman-teman bisa ganti, misalnya ini bar screen. Nah, kalau udah, teman-teman bisa juga nampilin nama dari setiap unitnya. Caranya itu option, terus show name. Nah, kalau misalnya mau hilangkan
Misalnya nama blank of ini mau dihilangkan, caranya itu klik kanan, tinggal hide name. Nah, kalau udah, terus teman-teman isi data-data yang diperlukannya, misalnya di bar screen. Bar screen ini butuh bar spacing-nya. Ini teman-teman isi sesuai dengan hasil perhitungan yang udah teman-teman lakuin. Nah, untuk balancing tank ini, teman-teman bisa pilih ada version 2, version 3, dan industrial. Nanti tinggal teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan dari teman-teman. Nah, untuk lumpur aktifnya ini, ada banyak proses modelnya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini digunakan proses model itu asal satu. Diisi volumenya, terus number of stage-nya, dan number of MLSS recycle. Karena ini lumpur aktif konvensional, jadi number of stage-nya cuma satu, dan number of MLSS recycle-nya ini 0. Terus untuk secondary sedimentation, ini juga bisa dipilih modelnya. Nah, pada kesempatan kali ini digunakan SSED1. Terus number of vertical layer ini emang sudah 8 karena sudah default dari softwarenya. Terus surface area-nya, depth of tank, sama depth of feed-nya. Untuk pengisian datanya itu teman-teman juga bisa mencari jurnal-jurnal terkait dan sesuai dengan hasil perhitungan dari teman-teman. Untuk baklorinasi ini dibutuhkan volume. Untuk lumpurnya nggak ada, untuk effluentnya juga nggak ada. Nah, jika udah mengisi data-data yang diperlukan ini, maka selanjutnya teman-teman bisa menyimpan pekerjaan teman-teman. Caranya itu file, terus save Word. Oke. Jadi kita new run, itu di name of run ini maksudnya run kita ini mau dikasih nama apa. Misalnya Ipal Margasari. Terus klik OK. Nah, ini kita melakukannya untuk pengerjaan dua hari. Berarti sudah pas tanggalnya, tinggal diubah suhunya. Suhu ini mengikuti suhu industri masing-masing. Karena ini Ipal Margasari, maka suhunya 22 derajat Celcius. Jadi yang pertama itu kita klik kanan di influen untuk memasukkan data-data influennya seperti BOD, COD, amonia, dan yang lain-lain. Itu bisa diklik advance, lalu dipilih sinusoidal. Nah, sinusoidal ini nanti selanjutnya diklik edit formula. Di sini banyak pilihan data yang akan dimasukkan. Itu kalau diklik sampai kanan, itu bisa banyak sekali, mulai dari alkalinitas dan yang lain-lain. Itu bisa disesuaikan dengan kandungan limbah industri teman-teman sekalian. Sedangkan ini untuk Ipal Margasari, data yang dibutuhkan itu hanya itu debit 36,7, suhunya itu ada 22, pH-nya itu 7,5. Untuk fatty acid itu 35,5. Data ini didapat itu dari penelitian-penelitian sebelumnya yang ada di jurnal. Itu kenapa volatile fatty acid-nya bisa segini, itu bisa dicari dan disesuaikan untuk industri teman-teman sekalian. Sedangkan untuk soluble BOD-nya itu jumlahnya 40,5. Soluble inert COD itu jumlahnya 15.
Untuk particulate BOD itu 57,5, untuk particulate inert COD itu 29. Nah, data-data ini tuh kami dapatkan setelah melakukan penelitian yang ada. Kemudian non-volatile slide ini 0 karena kami tidak menguji itu. Untuk amonia itu jumlahnya ada 16. Nah, untuk data-data yang tidak diperlukan itu bisa dibuatkan 0. Biar influence ini terkonsentrasi untuk data yang hanya kita ingin ketahui nanti di result. Setelah sudah, itu bisa di save as. Save as ini untuk menamai influence pattern yang kita masukkan. Itu bisa misalnya namanya IPAL new. Lalu kita klik OK, kita close, kita klik create data file ini. Nah, kalau sudah mengklik ini, itu kita bisa men-save-nya di data file komputer kita. Sebentar. Nah, jadi kita bisa save itu biar datanya ini bisa kita gunakan lagi nantinya. Kita bisa buat namanya IPAL new, lalu di save. Nah, setelah di save berarti di influence pattern-nya itu sudah tersimpan di komputer kita dan bisa digunakan untuk new run selanjutnya. Itu do you want to make this current? Yes. Lalu kita bisa melihat influence pattern yang kita masukkan. Ini data-data yang kita masukkan tadi. Kalau sudah bisa diklik close. Lalu bisa diklik close lagi. Nah, berarti di sini kalau kita klik kanan di influence itu sudah terlihat bahwa data influence yang kita masukkan tadi sudah tersimpan dan dapat digunakan untuk running. Nah, baru kita masuk ke data selanjutnya. Itu ada kalau di bar screen itu sudah dimasukkan tadi oleh Dita, jadi kita tidak perlu lagi. Sedangkan untuk equalization tank, itu ada muncul initial condition. Nah, initial condition ini kan sebelumnya jika sebelum kita buat running, itu masih berwarna abu-abu, di mana berarti tidak bisa dimasukkan datanya apapun. Setelah di running, barulah kita bisa masukkan data-data ini. Nah, data ini bisa terdiri dari tangki volume. Itu tangki volume IPA Margasari itu adalah 147 meter kubik. Untuk suhu 22, untuk hydraulic age itu adalah 3 jam. Nah, data-data ini bisa didapatkan dari jurnal yang mendukung industrial, teman-teman. Untuk soluble BOD itu ada 40,5. Nah, data-data ini itu disesuaikan dengan data yang dimasukkan pada influence pattern tadi. Untuk soluble inert itu tadi 15, amonianya jumlahnya ada 16. Untuk lembar selanjutnya bisa kita klik more. Di more ini kita masukkan dissolved oksigennya 1, particulate BOD-nya itu tadi 57,5. Untuk selanjutnya, nah seperti ini. Kalau misalnya dirasa tidak perlu diisi, maka bisa diklik OK. Selanjutnya kita masuk ke teknologi kedua. Ini adalah activated sludge, di mana ketika diklik input data, ada pilihan seperti stage data dan initial condition. Dua hal ini perlu kita pastikan untuk diisi agar data bisa di-running. Nah, untuk data stage data, itu kami menyesuaikan dengan tutorial WRC atau di buku tutorial WRC yang sudah diberikan oleh Pak Awal di Google Classroom. Teman-teman bisa mengikuti itu. Sedangkan untuk initial condition-nya, barulah ini diisi disesuaikan dengan data influence industrial, teman-teman. Seperti soluble BOD tadi 40,5, amonianya itu adalah 16. Nah, sedangkan untuk dissolved oksigennya itu 1, MLSS-nya 3000. Nah, MLSS itu pada beberapa jurnal dan Metcalfe AD pun rentangnya itu dari 3000 sampai 5000. Jadi itu terserah teman-teman mau menggunakan yang mana. Untuk viable autotrophs itu kami menggunakan 1 dan 100. Setelah kami lihat bahwa viable autotrophs dan viable heterotrophs ini berperan penting untuk penurunan nilai BOD dan COD di akhir nanti. Jadi kami pun kita bisa menggunakan angka 1 dan 100. Hal ini mengikuti dari tutorial yang ada. Bisa diklik OK. Lalu kita masuk ke secondary sedimentation. Hal yang perlu kita masukkan itu ada 2, operation dan initial condition. Untuk operation itu sendiri,
kita bisa masukkan data seperti rush flow, sludge wasted flow, wasted pump runtime, dan wasted cycle time. Untuk rush flow ini didapatkan dari hasil hitungan, ataupun memang kalau sudah ada datanya di industri masing-masing bisa kita langsung masukkan. Kalau untuk Ipal Margasari itu sendiri, kami kemarin menghitung datanya, dan didapat itu 10% dari influen yang masuk, yaitu 3,67. Sedangkan untuk sludge wasted flow-nya itu kami mengikuti tutorial WRC dengan jumlah nilai 5 meter kubik per jam. Untuk nilai wastage pump runtime itu kami sesuaikan dengan operasional dari IPAL-nya, yaitu 12 jam. IPAL ini beroperasi selama 12 jam, maka wasted pump runtime dan wasted cycle time-nya itu juga 12 jam. Setelah itu kita bisa klik OK. Selanjutnya kita klik input data lagi, lalu pilih initial condition. Nah, pada initial condition ini tidak jauh berbeda dari initial condition pada tangki sebelumnya, yaitu tangki activated sludge, di mana yang kita masukkan itu adalah soluble BOD nilainya 40,5, kemudian amonianya ada 16, dissolved oxygen-nya 1, kemudian particulate BOD-nya 57,5. Nah, kalau dilihat dari WRC, tutorial WRC itu, setiap stage pada sedimentation tank ini berbeda-beda. Nah, untuk stage 1 sampai 3 itu MLSS, viable heterotrophs dan viable autotrophs itu masih 0. Jadi bisa kita bold itu, lalu kita copy, kita pindah kursornya ke stage 2, kita copy paste atau Ctrl V. Begitu juga dengan stage 3, Ctrl V. Jadi dia bisa pindah menyesuaikan. Nah, sedangkan untuk stage 4 itu yang berbeda adalah di sini nilai mixed liquor suspended solid atau MLSS-nya sudah masuk, tapi jumlahnya 300. Kemudian viable heterotrophs-nya itu disesuaikan dengan jumlah yang kita gunakan tadi, yaitu 1 dan 100. 100 dan jangan sampai tertukar. Kemudian nilai ini kita Ctrl C lagi sampai ke stage 7. Nah, sedangkan untuk stage 8 itu nilai MLSS-nya itu kami maksimalkan di 3000. Hal ini kami lihat dari berdasarkan penelitian berdasarkan tutorial WRC yang sudah diberikan oleh Pak Awal. Lalu tinggal diklik OK. Sedangkan untuk chlorination tank itu ketika kita input data dan klik operation itu change of time. Ini kalau kami menggunakan waktu 24 jam. Nah, chlorine dosage-nya ini bisa disesuaikan dengan mungkin saja data dari industrialnya ada tentang chlorine dosage-nya berapa gitu. Nah, kami di sini memakai angka 1. Nah, setelah itu kita bisa klik save run. Save run ini untuk memastikan bahwa data-data yang kita input pada initial condition dan stage data itu sudah tersimpan sebelum selanjutnya kita melakukan reporting option atau memperlihatkan kinerja dari IPAL yang kita rancang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk melihat hasil runningnya itu, klik kanan pada effluent, kemudian reporting option. Nah, kita centang pada bagian in simulasi reporting, kemudian determinan. Kita pilih data apa aja yang mau kita tampilin, seperti flow, tes SS-nya nggak usah, BOD-nya nggak usah, COD-nya kita centang, amonianya nggak usah, nitratnya nggak usah. Terus kita OK-in, terus kita close. Kita lihat hasil runningnya di bawah. Nah, berikut ini merupakan hasil running yang sudah kita masukin data-data tadi ya. Sedikit tambahan buat teman-teman, kalau misalnya hasilnya udah di running, untuk mengubahnya itu teman-teman harus melakukan running ulang. Jadi running yang udah teman-teman lakuin ini udah nggak bisa lagi diubah-ubah. Jadi nanti kalau misalnya mau nge-running ulang, tinggal file new run, tinggal di running lagi, terus datanya di adjust lagi, teman-teman atur-atur lagi.
nanti baru ngelakuin running ulang. Ini ada pilihannya, tinggal teman-teman sesuaikan aja. Kalau misalnya start of outrun itu kita mengulang running yang sama. Kalau misalnya end of outrun itu kita mengakhiri runningnya. Kalau misalnya continue outrun itu kita ngelanjutin running dari running yang sebelumnya. Running yang udah teman-teman lakuin itu. Terus juga di bagian effluent, kalau misalnya teman-teman udah melakukan running, teman-teman bisa milih data apa saja yang akan ditampilkan. Itu klik kanan, terus pada effluent, terus di result. Tinggal teman-teman pilih, mau nampilin aja. Untuk melihat data yang lainnya itu bisa klik di more. Nah, tinggal teman-teman centang data-data apa aja yang teman-teman butuhkan. Nanti hasil running-nya akan keluar. Ini ada SS, BOD, COD, amoniak, sama nitrat. Ada flow-nya juga. Pastikan teman-teman itu masukin flow-nya itu dalam satuan meter kubik per jam. Terus masukin datanya juga, perhatikan satuan dari software STOAT-nya dengan hasil perhitungan teman-teman. Pastikan hasil data yang dimasukin sudah sesuai satuannya agar hasil running-nya itu sesuai dengan harapan dari teman-teman. Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa nanya dari aku, Ocha, Dinda, Resti, Gita, sama Wia. Nanti juga untuk unit-unit yang lainnya, mungkin teman-teman bisa melihat dari jurnal-jurnal lainnya yang ada di internet. Terima kasih teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.